Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis, dalam pembelajaran PAI. Hari ini Ustazah akan membawakan materi tentang sholat dan gerakan-gerakannya. Anandaku kelas 2 pasti sudah rajin ya sholatnya. Sudah tidak ada yang bolong lagi. Untuk lebih jelasnya materi sholat, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu sholat? Menurut bahasa, salat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat artinya serangkaian ibadah berupa gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Sehari semalam sebagai umat muslim kita menjalankan salat 5 waktu. Hukum menjalankan salat 5 waktu adalah wajib. Jadi setiap individu harus melakukan salat 5 waktu. Jika salat 5 waktu ditinggalkan, maka ia akan mendapatkan dosa. Berikutnya kita akan mengenal nama-nama dan waktu salat wajib. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu menjalankan sholat subuh yaitu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Yang kedua, sholat duhur terdiri dari 4 rakaat yang dilaksanakan di siang hari, yaitu mulai saat benda menyatu dengan bayangan sampai dengan benda dan bayangannya sama panjang. Yang ketiga, ada sholat asar, terdiri dari 4 rakaat, dilaksanakan pada sore hari, mulai dari bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai dengan matahari terbenam. Untuk yang keempat, sholat maghrib, terdiri dari 3 rakaat yang dilaksanakan mulai dari matahari terbenam sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Kemudian yang kelima ada sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu melaksanakannya di malam hari, yaitu mulai dari merah di ufuk barat sampai terbit fajar. Kemudian tata cara salat. Di antaranya tata cara sholat dan gerakan-gerakannya. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kedua, melafadzkan niat. Niatnya beda-beda ya nak, masing-masing dari sholat. Nah, pastinya kalian sudah hafal niat sholat 5 waktu. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kemudian gerakan selanjutnya berdiri bersedekap. Sikap dalam bersedekap saat sholat, kedua tangan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Jadi keberadaan tangan kanan itu di atas ya nak, bukan tangan kiri yang di atas. Selanjutnya membaca iftitah, masih dalam keadaan berdiri. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini wajib ya nak dalam salat. Jadi kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Yang ketujuh, membaca salah satu dari surat di dalam Al-Quran atau potongan ayat dalam Al-Quran. Yang kedelapan, rukuk, yaitu membungkukkan badan, tangan memegang lutut, dan pandangan mata ke tempat sujud. Selanjutnya, iktidal. Iktidal adalah bangun dari rukuk. Setelah selesai iktidal yang ke-10 yaitu sujud pertama.
Sikap saat sujud: menempelkan dahi atau kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, pangkal jari-jari kanan dan kiri ditekan ke lantai. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Setelah selesai duduk di antara dua sujud, kita melakukan kembali sujud yang kedua. Posisinya sama seperti sujud yang pertama ya nak. Kemudian gerakan selanjutnya ada tasyahud awal, tasyahud akhir, dan yang terakhir gerakan sholat adalah salam. Nah, itu tadi gerakan dalam sholat. Sholat harus dikerjakan dengan khusyuk, tawadhu, dan tumakninah. Khusyuk artinya dikerjakan dengan penuh konsentrasi dan hanya ditujukan kepada Allah semata. Jangan sholat hanya karena ingin dinilai atau dilihat orang lain. Kemudian tawadhu. Tawadhu artinya dikerjakan dengan rasa rendah hati, bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kemudian tumakninah. Tumakninah artinya dikerjakan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hikmah kita melakukan sholat 5 waktu dengan tertib. Yang pertama, akan selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan buruk. Yang keempat, mendidik menjadi anak yang disiplin. Yang kelima, tubuh menjadi sehat. Yang keenam, menghilangkan penyakit. Nah, bagaimana anak-anak hebat materi hari ini? Sudah paham apa belum? Selain melihat materi dari YouTube, ditunjang dengan materi dari buku paket ya anak ya. Sekian dulu materi hari ini. Tetap semangat belajar ya nak, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang niat-niat sholat dan bacaan-bacaan sholat. Sekian dulu dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.